Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakati raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 091058 0423 Saya dari jurusan Administrasi Publik kelas A semester 1. Pengertian taklid secara etimologi, taklid adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kalada yukallidu taklidan. Arti kata itu tergantung pada pemakaiannya dalam sebuah kalimat. Ada kalanya kata taklid berarti menghiasi, meniru, menyerahkan, mengikuti, dan lain sebagainya. Dikutip dari artikel pengaruh taklid dalam pendidikan Islam, taklid adalah mengikuti pendapat seorang imam tanpa mengetahui sumber hukumnya. Adapun beberapa pengertian taklid menurut para ulama yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada menurut Imam Al-Ghazali, taklid adalah menerima ucapan tanpa hujjah atau dalil dan sumber hukumnya. Yang kedua ada Isnawi dalam kitabnya Nihayah Al-Ushul mengatakan taklid adalah mengambil suatu perkataan tanpa mengetahui dalil. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Al-Human, taklid adalah beramal dengan pendapat seseorang yang pendapatnya itu bukan merupakan tanpa mengetahui hujahnya. Dari sejumlah pendapat tiga para ulama tersebut yang saya sebutkan tadi, dapat dipahami bahwasanya taklid adalah suatu sikap yang menjalankan perbuatan atau amal hanya berdasarkan ucapan orang lain atau tidak bersumber pada dalil dan sumber hukumnya tidak jelas. Kemudian hukum dalil itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada taklid yang diharapkan para ulama sepakat bahwa haram melakukan taklid jenis taklid ini terbagi menjadi tiga, yaitu taklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang-orang dahulu kala yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya tradisi nenek moyang tirakatan selama 7 malam tidur di makam. Katanya itu bisa mengabulkan semua keinginannya. Padahal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 64-67. Kemudian yang kedua, taklid kepada perkataan itu pendapat seseorang, sedangkan yang bertaklid mengetahui bahwasanya perkataan atau pendapat itu salah. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 31. Kemudian yang ketiga, taklid kepada seseorang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuannya atau keahliannya, misalnya seperti menyembah berhala. Kemudian yang kedua, taklid yang diawalkan untuk orang awam, yaitu bertaklid kepada orang yang perkataan, perbuatan, dan yang kedua, taklid yang diwajibkan, yaitu taklid untuk orang-orang awam, yaitu bertaklid kepada orang yang perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, taklid yang diperbolehkan. Taklid yang diperbolehkan yaitu kepada mujtahid dengan syarat bahwa yang bersangkutan selalu menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti. Kemudian syarat-syarat taklid. Mengenai syarat-syarat taklid terbagi menjadi dua, yaitu orang yang bertaklid dan juga orang yang ditaklid. Adapun syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat orang yang bertaklid. Syarat orang yang bertaklid ialah orang awam atau orang biasa yang tidak mengerti cara-cara mencari hukum dan syar'a. Ia boleh mengikuti pendapat orang lain yang lebih mengerti hukum-hukum syar'a dan juga mengamalkannya. Kemudian yang kedua, syarat-syarat yang ditaklid. Syarat yang ditaklid ada kalanya adalah hukum yang berhubungan dengan syar'a. Dalam hukum akal tidak boleh bertaklid pada orang lain, misalnya seperti mengetahui adanya zat yang menciptakan alam
serta sifat-sifatnya. Kemudian, dampak negatif dari taklid buta. Ada sejumlah dampak negatif dari taklid buta, yaitu antara lain takut terhadap kritik dan juga perubahan. Orang yang bertaklid atau orang awam, bahkan ulama, menjadi takut pada adanya perubahan dan juga kritik dikarenakan itu dianggap sebagai ancaman yang menduduki posisi tertentu, dan seorang awam atau bahkan ulama menganggap bahwa kritik itu dapat menjatuhkan posisinya. Kemudian yang kedua, agama dipandang sebagai sesuatu yang tidak berkembang. Taklid buta dapat menyebabkan agama dianggap sebagai sesuatu yang tidak berkembang. Artinya, penafsiran teks-teks suci mengalami penyempitan ruang atau wilayah tafsir dan teologi. Hanya kelompok tertentu yang bisa mengakses ke wilayah sakral tersebut. Kemudian yang ketiga, intoleransi. Taklid buta membuat seseorang atau bahkan ulama mudah mengkafirkan pihak lain yang tidak memiliki pandangan yang sama. Kemudian, jadi kesimpulan dari materi